Yanran, siapa pria ini? Chen Xiang bertanya. Yanran awalnya tidak tahu siapa orang yang menyelamatkannya, tapi dia dengan cepat menduga bahwa ini adalah Chen Xiang yang dikabarkan memiliki kehidupan dan kematian yang tidak diketahui di dalam 10 gunung suci surgawi. Dia telah mendengar tentang masalah sekolah menundukkan naga beberapa hari yang lalu dan bahkan menduduki salah satu pembuluh darah naga. Pada saat itu, dia curiga bahwa Dragon Subduing School didirikan oleh Chen Xiang. Sekarang Chen Xiang telah muncul di depannya, dia yakin bahwa sekolah penaklukan naga di dalam kuburan naga jahat sudah pasti didirikan olehnya. Seorang putra penguasa kota, Yanran menghela nafas lega. Dia awalnya berencana untuk membunuh orang ini dan pergi. Melepaskan kekuatan ilahinya, Chen Xiang dengan cepat menemukan istana Tuan Kota di dalam kota. Setelah itu, dia menghadap ke arah istana Tuan Kota dan melihat pria berjubah emas. Dengusan Chen Xiang seperti guntur, menghasilkan dampak yang sangat kuat. Pria berjubah emas itu dipukul dan dikirim terbang oleh tumbukan yang kuat, terbang langsung menuju City Lord's Mansion, melalui banyak bangunan di sepanjang jalan, dan akhirnya menabrak plakat pintu City Lord's Mansion. Ledakan. Berkemas, ikut denganku untuk menemukan Sister Blue, kata Chen Xiang. Yanran memandang Chen Xiang dengan matanya yang memikat, wajahnya menunjukkan senyuman, tetapi wajahnya dengan cepat menjadi gelap. Sesuatu telah terjadi pada Lan, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Masalah antara Lan dan aku adalah cerita yang panjang. Yanran meraung, dia memanggil kembali banyak burung dan binatang buas, dan menyimpannya di dalam tas binatang buas yang dalam. Kemudian, dia membersihkan sedikit, dan mengikuti Chen Xiang keluar dari toko. Ketika mereka melangkah keluar dari toko, mereka melihat sekelompok besar orang di sekitar mereka. Mereka semua mengenakan baju besi dan sangat kuat, jadi jelas bahwa mereka berasal dari City Lord's Mansion. Setelah itu, kereta mewah perlahan melaju. Yanran tiba-tiba memegang tangan Chen Xiang dengan erat dan berkata dengan lembut, Tuan Kota ada di sini, kota raja tidak lagi dikendalikan oleh kaisar manusia. Anda harus berhati-hati. Terkejut bahwa kota raja tidak dikuasai oleh raja manusia sendiri. Namun, dia tidak khawatir tentang penguasa kota, karena dia hanya mengalami 4 atau 5 kesengsaraan nirvana dan sama sekali bukan ancaman baginya. Kaulah yang melukai putraku. Penguasa kota duduk di gerbong dan bertanya dengan acuh tak acuh, suaranya membawa jejak kemarahan, menatapnya, sepertinya dia bisa membunuh Chen Xiang dengan tamparan. Itu benar, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkan hidupmu. Alasan mengapa aku mengalahkannya di depan pintu City Lord's Mansion adalah untuk memancingmu keluar. Chen Xiang berkata dengan acuh tak acuh. Kurang ajar, serang dia. Meskipun kekuatannya tidak bisa dianggap berada di puncak, tetapi jika seseorang mengandalkan hubungan, banyak ahli masih akan memberinya wajah. Chen Xiang mencibir, dia membuka kedua tangannya, dan melepaskan dengusan rendah. Orang-orang yang bergegas ke arahnya tiba-tiba terhalang oleh sesuatu, dan seolah-olah mereka telah menabrak dinding yang kokoh. Kelompok brengsek ini, jangan halangi aku, lenyaplah. Chen Xiang berteriak, embusan angin keluar dari mulutnya, berubah menjadi naga emas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menyelimuti para prajurit dengan cara yang menghancurkan bumi. Beraninya kamu melawan di depanku. City Lord berteriak. Dia mengendalikan kereta dan bergegas menuju Chen Xiang. Aku adalah penguasa kota di kota raja. Kamu telah melawan aku dan menjadikan banyak kekuatan lain dari kota raja sebagai musuhmu. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ketika kereta tiba, penguasa kota membiarkan keluar gelombang cibiran dingin. Yanran tidak sedikit pun khawatir tentang Chen Xiang. Seseorang yang bisa selamat dari 10 gunung suci surgawi, pasti tidak perlu khawatir tentangnya. Kuda-kuda yang kuat dan kokoh menabrak dinding transparan, dengan kepala mereka berdarah karena benturan. Jika bukan karena penguasa kota menggunakan kibawaannya untuk menstabilkan gerbong, gerbong itu akan hancur berantakan. Kamu sedang menuju kematian.
Aku hanya khawatir kamu tidak akan punya apa-apa untuk aku ambil. Sebuah cahaya emas tiba-tiba melesat dari antara alis Chen Xiang, kekuatan suci yang lebat tiba-tiba melonjak keluar. Mengikuti itu, tubuhnya terbakar dalam api, yang terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api, terbang menuju kereta. Penguasa kota terkejut, karena dia menyadari bahwa dia ada di dalam meterai dan ada tembok tak terlihat di sekelilingnya. Dia bahkan tidak bisa melepaskan kekuatannya, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya sangat kuat, dan dia bahkan memiliki teknik yang aneh. Api yang dilepaskan oleh Chen Xiang telah membungkus kereta, mengubahnya menjadi bola api, mengambang di udara dan membakarnya, sementara tuan kota di dalam meraung-raung panik. Jika seseorang melihat dengan seksama, mereka akan melihat bahwa pemandangan itu mirip dengan alkemis. Itu benar, Chen Xiang menggunakan alkimia surgawi. Alkimia surgawi dapat memurnikan semua makhluk hidup di dunia, dan tentu saja, itu juga termasuk manusia. Tentu saja, Chen Xiang tidak ingin menyaring orang menjadi pelet sekarang, dia tidak memiliki kemampuan semacam itu. Pertempuran besar yang terjadi di sini telah membuat banyak orang khawatir, dan City Lord sendiri yang keluar untuk bertarung. Namun, ketika banyak ahli tiba, mereka melihat pemandangan aneh di langit. Sebuah bola api besar melayang di langit, terbakar dengan sangat keras seperti ramuan obat di tungku. Metode sihir tungku yang dirilis Chen Xiang sangat besar, bisa menampung kereta kuda. Nyala apinya sangat menakutkan, dan bagi orang-orang dengan kekuatan yang sama dengannya, sulit bagi mereka untuk melawan api surga yang dia panggil dengan sekuat tenaga. Hanya dalam beberapa langkah, City Lord sudah terluka parah. Semua yang ada di kereta ini semuanya kotor dan cepat lenyap. Ki bawaan dan daging dalam Lord City secara bertahap terpisah. Bawaan ki berubah menjadi bola kabut putih dan naik ke atas tungku pil, sementara daging juga berubah menjadi abu putih yang mengandung energi murni, menyatu dengan bawaan ki. Chen Xiang tidak pernah berpikir bahwa itu benar-benar mungkin untuk memperbaiki seseorang menjadi pil, tetapi dia masih merasa bahwa dia kehilangan sesuatu, dan mengendalikannya juga sangat sulit. BOOOM. Tungku pil raksasa Chen Xiang telah meledak. Ini adalah ledakan seorang ahli tahap nirvana. Kekuatannya tidak terbatas dan banyak tokoh yang terpengaruh. Jika bukan karena metode sihir tungku memblokirnya, tak terhitung kematian akan disebabkan. Kota raja segera terguncang, area tengah diselimuti lapisan energi ki bawaan yang padat. Itu benar-benar penuh dengan kabut putih, dan sekelompok besar ahli bergegas. Percepat, Chen Xiang menarik Yan Yanran, menginjak langkah menyusut, dan menghilang dalam asap. Yan Yanran telah melihat Chen Xiang menggunakan tungku metode sihir untuk memperbaiki pil. Bahkan jika dia tidak mahir dalam pemurnian pil, dia bisa mengatakan bahwa Chen Xiang telah memperlakukan tuan kota seperti pil dan hampir berhasil. Namun, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya pada akhirnya dan menyebabkan tungku meledak. Ini menyebabkan hatinya dipenuhi syok. Dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang telah benar-benar menguasai surga yang menentang kemampuan menyaring orang yang hidup menjadi pil. Jika ini menyebar, dia pasti akan diburu oleh alam yang berbeda, karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh surga. Chen Xiang awalnya hanya berencana untuk memperbaiki pria itu sampai mati, tetapi kemudian dia tiba-tiba merasa bahwa dia bisa berhasil, dan kemudian dia mencobanya. Siapa yang tahu itu akan berhasil, dan hanya saja dia khawatir ditemukan, jadi dia tidak tega melanjutkan, dan pada akhirnya menyebabkan ledakan. Chen Xiang dan Yan Yanran masih berada di kota raja, jadi mereka bersembunyi di daerah yang paling terpencil. Penguasa kota terbunuh, menyebabkan sensasi di seluruh kota, bahkan kota-kota di sekitarnya terkejut. Kekuatan City Lord tidak dianggap kuat, tetapi kekuatan di belakang City Lord kuat, itu setara dengan memprovokasi kekuatan super. Yanran, apa yang terjadi? Chen Xiang membelai pipi Yan Yanran yang dewasa dan menawan. Yan Yanran dan Chen Xiang bersembunyi di rumah yang sangat tua, duduk di atas meja batu. Dia menghela nafas dengan ringan, aku telah diusir oleh Beast Martial School,
dan tanpa perlindungan Beast Martial School, bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menelan amarahku. Bukankah kita masih punya Suster Lan? Dengan hubunganmu dengannya, dia bisa membuat Blue Blood Rache melindungimu. Mengerutkan kening, sebelumnya Yan Yanran mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada Lan Lan, dan dia berdoa agar tidak ada yang besar akan terjadi pada Lan Lan. Setahun yang lalu, ketika putra bungsu Flying Immortal School, Wu Jingsheng, datang ke City of the King, dia menyukai Lan Lan dan menjeratnya dengan segala cara. Pada akhirnya, ia bahkan menggunakan metode yang sangat tercela untuk mencelakai Lan Lan. Kemudian, dia datang kepada saya dan bergandengan tangan dengan saya untuk melumpuhkan Wu Jingsheng. Chen Xiang merasakan aura Yan Yanran dan menemukan bahwa Yan Yanran sebenarnya berada di alam nirvana. Yan Yanran melanjutkan, setelah melumpuhkan Wu Jingsheng, baik Lan Lan maupun saya ditangkap, dan pada saat itu, saya dikeluarkan dari sekolah Beast Martial, jadi sekolah belas Beast tidak ingin menyinggung sekolah terbang abadi. Orang tua itu dari Blue Blood Rache keluar dan meminta Lan Lan kembali, tapi aku masih di penjara di Flying Immortal School. Pemimpin Flying Immortal School memaksa Lan Lan menikahi Wu Jingsheng, atau dia akan membunuhku. Lan Lan merasa bahwa hal ini disebabkan olehnya, jadi dia setuju. Dia pergi ke Flying Immortal School setahun yang lalu dan memutuskan untuk menikah saat Wu Jingsheng pulih dari luka-lukanya. Chen Xiang mengangkat alisnya, bukankah kakek dan kakak Lan sangat mencintainya? Mengapa mereka tidak membantunya mendapatkan Lan Lan dibius? Kakeknya tidak membantu. Kakeknya mengikuti pelatihan tertutup, dan orang-orang tua itu biasanya membenci Lan Lan. Mereka semua ingin dia menikah sesegera mungkin, dan Lan Lan mengatakan bahwa masalah pernikahan paksa berhubungan dengan mereka yang sudah tua. Saya akan mencari Anda, tetapi Anda telah memiliki banyak hal besar akhir-akhir ini. Yan Yanran tiba-tiba meraih tangan Chen Xiang, dengan air mata berlinang. Ia berkata, Chen Xiang, Anda tidak bisa membiarkan Lan Lan menikahi pria itu. Aku mohon. Chen Xiang menggunakan ibu jarinya untuk menghapus air mata di wajahnya, dan mengangguk, kalian semua dari sekolah Subduing Naga, bagaimana bisa aku, pemimpin, duduk santai dengan tidak melakukan apa-apa? Aku pasti akan menyelamatkannya. Mari kita lakukan sekarang. Aku punya dendam dengan Flying Immortal School. Yan Yanran mengeringkan matanya dan mengungkapkan senyum menawan kepada Chen Xiang. Sesuatu yang besar terjadi di kota raja, itu mengejutkan sekolah abadi terbang, dan mereka mengirim banyak orang untuk menemukan Yan Yanran, yang bersama-sama dengan Chen Xiang, itu sangat aman. Yanran, aku akan pergi ke Flying Immortal School sendirian. Aku akan membawamu ke Dragon Subduing dan Hall di Peel City. Kamu akan sangat aman di sana, kata Chen Xiang. Yan Yanran sekarang benar-benar mendengarkan pengaturan Chen Xiang. Sebelumnya, dia sudah sangat khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada Chen Xiang di dalam 10 gunung suci surgawi, tetapi sekarang Chen Xiang dapat kembali dan membuat sekolah menundukkan naga menjadi sekte yang tak terduga. Dia sangat senang di hatinya. Chen Xiang membawa Yan Yanran ke Dragon Subduing dan Hall di Peel City dan bahkan mengatur agar Yan Yanran melakukan beberapa hal. Sebagai contoh, dia ingin menyelidiki situasi penjualan dan harga dari toko obat besar lainnya. Pada saat ini, berita buruk datang. Itu adalah Lan Lan dari Blue Blood Rache dan Wu Jingsheng dari Flying Immortal School sedang mempersiapkan untuk mengadakan pernikahan besar di Flying Immortal School, mengundang banyak klan dan aristokrat terkenal di sini. Dikatakan bahwa sebagian besar kekuatan kuno di selatan telah diundang. Flying Immortal School awalnya tersembunyi jauh di pegunungan kuno, tapi sekarang seluruh gerbang gunung dipenuhi dengan orang-orang kota. Chen Xiang mengikuti sekelompok orang dan menggunakan array transmission untuk berteleportasi ke Flying Immortal City. Dia hanya khawatir bahwa dia akan dikepung oleh sekelompok ranker di sekolah immortal terbang. Seseorang harus tahu bahwa ada banyak orang yang datang untuk menghadiri pernikahan besar Flying Immortal School, dan bahkan ada beberapa orang abadi yang pasti tidak akan membiarkan hal-hal seperti itu terjadi di Flying Immortal School. Selanjutnya,
Flying Immortal School sendiri tidak membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Selain itu, Yan Yanran telah diselamatkan oleh seorang ahli. Mereka tahu tentang hubungan antara Yan Yanran dan Lan Lan. Jika Yan Yanran mengirim ahli itu untuk menyelamatkan Lan Lan, itu akan menjadi hal yang sangat normal. Untuk memungkinkan Lan Lan menikah dengan lancar, Blue Blood Rache telah membawa serta banyak ahli yang kuat. Sekarang, bahkan Flying Immortal City sangat ketat, dan para murid Flying Immortal School sering terlihat lewat di jalanan. Berdiri di menara di Flying Immortal School, orang bisa melihat bahwa di kejauhan, ada gunung yang tertutup awan dan kabut. Pangkalan Flying Immortal School berada di puncak gunung ini, dan belum lama berselang. Dan di hutan dekat gunung ini, mereka semua adalah murid Flying Immortal School. Mereka yang tidak diundang tidak bisa memasuki hutan ini, jika tidak mereka pasti akan ditangkap. Pada saat ini, hanya orang-orang melewati gerbang ke hutan gunung. Mereka diundang oleh Flying Immortal School untuk berpartisipasi dalam pernikahan, dan Chen Xiang menemukan beberapa orang tua yang kuat. Banyak orang berdiri di sana menghadiri pernikahan. Pada saat yang sama, mereka juga ingin melihat kemuliaan para murid sekte terkenal. Chen Xiang tiba-tiba merasakan aura yang sangat akrab, dan jika dia tidak terlalu cermat dalam indranya, dia mungkin tidak memperhatikannya. Chen Xiang segera menatap seorang pria paruh baya di antara kerumunan. Pria paruh baya ini memiliki kumis yang telah dipotong menjadi dua. Chen Xiang berjalan, menepuk bahu pria paruh baya itu, dan kemudian berkata dengan transmisi suara, "Usus, apa yang kamu lakukan di sini?" Melihat bahwa Chen Xiang telah berubah menjadi seorang sarjana, dia diam-diam mengutuk dalam hatinya dan menjawab, "Chen Xiang, mengapa kamu selalu bisa menemukan saya?" Chen Xiang tertawa, "Jika Anda yang bisa menemukan saya tidak akan hidup sampai hari ini. Terakhir kali, aku berkata bahwa aku akan menggali kuburan leluhur sekolah terbang abadi. Kali ini, kupikir ini kesempatan baginya." Saat mereka mengadakan pesta pernikahan, Duan Sanchang berbisik kepada Chen Xiang. Sudut mulut Chen Xiang berkedut. Berpikir bahwa orang ini akan mengambil kesempatan menggali kuburan leluhur seseorang saat orang lain lengah. Namun, ini adalah hal yang baik. Jika pada hari yang sama, pernikahan Flying Immortal School dihancurkan dan makam leluhurnya digali oleh seseorang, Flying Immortal School pasti akan mati karena tawa. Bagi kekuatan kuno, ini akan menjadi penghinaan besar. Duan Sanchang membawa Chen Xiang ke tempat dia tinggal, rumah itu sangat murah. Duan Sanchang juga memberitahu Chen Xiang bahwa ia sering datang ke sekitar Flying Immortal School untuk menyelidiki kondisi kuburan leluhur Flying Immortal School, sehingga ia dapat dengan mudah bergerak. "Brat, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah dia ingin menghancurkannya? Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya." Flying Immortal School dan Blue Blood Rache telah bekerja sama, dan masih ada banyak tamu terhormat yang hadir. Anda tidak akan memiliki kesempatan. Lebih baik jika kamu ikut dengan saya untuk menggali makam. Setelah penyelidikan saya, kewaspadaan terhadap makam leluhur telah banyak berkurang. Orang tua yang menjaga makam telah diatur untuk pergi melindungi pernikahan, kata Duan Sanchang. Dia sudah lama ingin menarik Chen Xiang ke klan Duan dan menjadinya perampok makam yang luar biasa. "Aku akan menyelamatkan seseorang. Lan Lan itu adalah penatua dari Dragon Subduing Schoolku, dia dipaksa untuk menikahinya. Sebagai pemimpinnya, aku tidak bisa duduk diam." Suara Chen Xiang terdengar keras. "Apa? Itu berarti kamu adalah orang yang menyelamatkan 9 Life Demon Chat di City of the King. Orseng membunuh putra Tuan Kota?" Duan Sanchang bertanya dengan heran. 9 Life Demon Chat, Anda berbicara tentang Yan Yanran, dia juga seorang penatua dari Dragon Subduing School saya, bagaimana menurut Anda? Duan Sanchang tidak bisa menenangkan diri, dan berkata, kucing 9 hidup iblis ini tidak memiliki latar belakang yang kecil, banyak orang memperhatikannya. Dikatakan bahwa itu diberikan kepada putra penguasa kota, tetapi karena perasaan Lan Lan, putra penguasa kota tidak terlalu berani keras kepala. 9 Life Demon Chat, Chen Xiang tahu bahwa Yan Yanran seperti kucing ketika bertarung.
Gerakannya gesit dan memiliki cakar yang kuat. Dia sebenarnya adalah binatang bermutasi. Dikatakan bahwa dia memiliki 9 nyawa dan tubuhnya mirip dengan kucing. Saudara Sen, Anda telah mengambil harta karun. Oh benar, bagaimana Anda berteman dengan Lan-Lan dan iblis kucing? Aku pikir kamu sudah seorang dengan istri, tapi kamu masih sangat tidak jujur. Duan Sancang sangat cemburu. Chen Xiang memutar matanya padanya, jangan menyemburkan omong kosong, Yanran adalah teman baik saya, Lan-Lan setara dengan adikku itu hanya setelah mereka bergabung dengan saya. Ada hanya 2 hari tersisa sebelum pernikahan mereka. Apa yang Anda rencanakan? Duan Sancang bertanya. Apa, hanya 2 hari? Bukankah kamu mengatakan bahwa masih ada 7 atau 8 hari lagi? Chen Xiang terkejut. Mereka khawatir kecelakaan akan terjadi, jadi mereka memajukan jadwal. Chen Xiang berdiri dan berkata, aku ingin masuk sekarang, bagaimana denganmu? Secara alami, aku akan menggali makam mereka. Jika memungkinkan, kamu sebaiknya membantuku membuat keributan besar. Jika orang yang menjaga makam itu terpikat, akan lebih mudah bagiku untuk mengambil tindakan. Duan Sancang tertawa, lalu Yao Sumei dan Mu Jialan dari Peach Blossom Imperial Land datang menemui saya. Pasangan ibu dan anak ini telah lama mencari Anda, sepertinya mereka ingin berteman dengan Anda, hehe, ini adalah seorang ibu dan seorang putri bunga. Bisakah kamu tidak menganggapku begitu jahat? Jika kamu bertemu mereka, beritahu mereka dan aku akan berbicara dengan mereka kapan-kapan. Setelah Chen Xiang dan Duan Sancang selesai berbicara, dia meminta Long Sui untuk menggunakan metode tur surga untuk mencari Lan-Lan di dalam Flying Immortal School. Duan Sancang dan Chen Xiang mengucapkan selamat tinggal karena ia harus membuat beberapa persiapan untuk merampok makam. Menunggu sampai malam, Chen Xiang berubah menjadi kupu-kupu dan terbang ke hutan yang dalam. Meskipun sudah larut malam, hutan yang dalam masih dijaga ketat. Flying Immortal School ini adalah kekuatan kuno dengan banyak murid. Seluruh Flying Immortal Mountain dijaga oleh sejumlah besar murid Flying Immortal School. Energi roh di hutan sangat padat, dan itu normal jika ada beberapa burung kecil terbang di sana-sini. Flying Immortal School dibangun di atas gunung dan dari kejauhan, itu tampak seperti istana surgawi agung yang mengambang di awan. Ada puluhan ribu bangunan dan halaman yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana besar ini. Seolah bintang-bintang bisa diambil kapan saja di langit malam. Cahaya bulan menyinari bangunan dan atmosfer abadi semakin intensif. Pada saat ini, gerbang Flying Immortal School benar-benar merah, dan ada banyak murid yang bekerja dengan gugup, masih sibuk dengan persiapan untuk pernikahan akbar. Dia ada di dalam gedung 5 lantai. Namun, bangunan ini disegel oleh formasi roh yang sangat kuat. Sulit untuk masuk, dan juga sangat sulit untuk keluar, kata Long Sui. Lan-Lan memiliki kemampuan bawaan untuk membuat dirinya tidak terlihat. Jika dia tidak memiliki penghalang pelindung, melarikan diri tidak akan menjadi masalah sama sekali, dan ketika dia tidak terlihat, akan sulit bagi orang lain untuk mendeteksinya. Jadi bahkan setelah pernikahan, dia masih akan dipenjara, itu sebabnya Yan Yanran memohon Chen Xiang untuk menyelamatkan Lan-Lan. Lan-Lan berdiri di depan jendela dan sedikit mengernyitkan bibirnya. Dia masih gadis berusia 15 atau 16 tahun, lucu dan cantik, mengenakan gaun biru. Mata besar berairnya bersinar dengan cahaya biru. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia menggulung ujung rambutnya dengan jari-jarinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat bulan purnama yang indah. Dia berharap bisa terbang ke sana sehingga Flying Immortal School dan yang lainnya tidak akan pernah menemukannya. Chen Xiang terbang ke Flying Immortal School, dan berubah menjadi penampilan seekor burung. Di sebuah pohon besar di luar menara, dia mengamati situasi menara, dan ketika dia melihat penampilan Lan-Lan, dia tidak bisa menahan perasaan hatinya. Tiba di sini, Chen Xiang sudah punya rencana, yaitu untuk menemukan putra bungsu Flying Immortal School, Wu Jingsheng. Kemudian, dia berubah menjadi penampilan Wu Jingsheng dan membawanya pergi. Jika kamu membuatku kesal,
aku akan membiarkan kalian melihat kematianku. Jika kakekku keluar dari pengasingan dan mencari tahu apa yang terjadi padaku, bahkan jika kakekku mempertaruhkan nyawanya, dia pasti akan memusnahkan Flying Immortal Schoolmu. Posisi kakeknya di Blue Blood Rache tidak rendah, dia kuat, dan jika dia bunuh diri, orang tua itu pasti akan menjadi gila setelah dia keluar dari budidaya pintu tertutup. Dalam 2 hari aku akan memberi penghormatan. Jika kamu tidak berperilaku sopan, aku akan membunuh iblis kucing itu. Pikirkan dengan jelas. Sebuah suara datang dari luar pintu, Chen Xiang menduga itu adalah Wu Jingsheng. Lan Lan tidak tahu bahwa Yan Yanran telah diselamatkan oleh Chen Xiang, karena dia praktis terisolasi dari dunia, namun sekolah immortal terbang masih menggunakan masalah ini untuk mengancamnya. Hubungan antara Lan Lan dan Yanran benar-benar baik, jika tidak dia tidak akan terancam seperti itu. Menara ini memiliki 5 lantai. Lan Lan berada di lantai 3, dan 2 lantai di bawah dan di atasnya dipenuhi oleh banyak ahli. Seluruh menara juga ditutupi oleh penghalang yang kuat, dan 2 penatua menjaga pintu masuk menara. Wu Jingsheng keluar, itu adalah seorang pria yang terlihat selalu mabuk, wajahnya pucat. Sebagai putra dari Flying Immortal School, dia memiliki wajah yang tidak baik. Chen Xiang mengingat penampilan Wu Jingsheng dan setiap tindakan yang dia lakukan. Hanya setelah dia berjalan agak jauh dia berubah menjadi Wu Jingsheng dan berjalan kembali ke menara. Gongsi kecil, mengapa kamu kembali? Apakah kamu terburu-buru untuk memakan gadis kecil itu? Seorang lelaki tua melihat bahwa Wu Jingsheng telah kembali dan tertawa. Kemudian, dia membuka penghalang dan membiarkan Chen Xiang masuk. Aku akan mengacaukannya dalam 2 hari ke depan agar dia tidak terlihat membodohi dirinya sendiri. Chen Xiang berkata, dia berjalan masuk, naik tangga dan tiba di lantai 3, di belakangnya diikuti seorang lelaki tua. Chen Xiang mengetuk pintu dengan ringan, hanya untuk mendengar Lan Lan berteriak, keluar dari sini, aku ingin memiliki kedamaian dan ketenangan. Chen Xiang tertawa, dan memberi isyarat kepada seorang penatua yang mengikutinya untuk membuka pintu. Chen Xiang tidak dapat membuka pintu, karena ada kekuatan penghalang. Melihat pintu terbuka, dan melihat Wu Jingsheng yang paling dibencinya, Lan Lan berteriak, jangan datang, kalau tidak aku akan bunuh diri. Lan Lan ingin bunuh diri, tetapi dia juga khawatir tentang Yan Yanran, jadi dia hanya tahan dengan itu. Sister Lan Lan, ini aku. Aku berubah menjadi wajah orang itu. Ekspresi Chen Xiang tidak berubah sama sekali saat dia mengirim transmisi suara ke Lan Lan. Kemudian, dia melambaikan tangan kepada lelaki tua di sampingnya, mengisyaratkan dia untuk pergi. Pria tua itu mundur dan menutup pintu. Lan Lan berdiri di sana dengan bodoh, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah Anda lupa? Kami melakukan perdagangan dengan Anda di Demon Iblis, dan Anda bahkan seorang penatua dari sekolah menundukkan naga. Chen Xiang mengirim transmisi suara ke Lan Lan lagi dengan senyum di wajahnya. Adik, itu benar-benar kamu. Lan Lan hampir menerkam, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Wu Jingsheng yang menyebalkan, dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus, kamu telah berubah menjadi penampilan orang itu benar-benar menjengkelkan, aku benar-benar ingin meninjumu. Chen Xiang terkekeh, dan kembali ke penampilan aslinya. Ketika Lan Lan melihat bahwa Chen Xiang bahkan lebih muda dan lebih tampan dari sebelumnya, dia tidak bisa menahan tawa. Saudaraku, aku tahu bahwa ketika kamu datang, kamu akan menyelamatkan aku. Lan Lan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Xiang, menggunakan dadanya yang berkembang dengan baik yang tidak cocok dengan penampilan luarnya untuk bergesekan dengan Chen Xiang. Gadis bodoh, katakan hal buruk tentangnya di belakang punggungnya. Berhati-hatilah agar aku tidak memberitahunya. Chen Xiang mencubit wajahnya yang imut dan tertawa. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaannya sekarang? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Wajah Lan Lan penuh kekhawatiran. Dia diselamatkan oleh saya beberapa hari yang lalu, dan seluruh kota raja tahu bahwa dia diselamatkan tetapi Wu Jingsheng masih berbohong kepada Anda. Kata-kata Chen Xiang menyebabkan Lan Lan menjadi marah. Orang ini terlalu tercela.
Ketika Lan Lan melihat Chen Xiang, suasana hatinya menjadi lebih baik. Saudaraku, tempat ini dijaga ketat, apakah kamu punya cara untuk membawaku keluar? Tentu saja, aku punya banyak cara. Tiba-tiba, Long Sui berkata, ekspresi Chen Xiang berubah. Ini pasti akan mengungkapkan niatnya, dia harus dengan cepat membawa Lan Lan pergi. Bekerja sama denganku sedikit, dan ikut aku. Wu Jingsheng akan kembali. Chen Xiang berkata dengan cemas, dan kemudian berubah menjadi penampilan Wu Jingsheng lagi. Jika kamu pura-pura pingsan, aku akan menggendongmu dan membuat orang-orang tua itu berpikir bahwa aku akan melakukan sesuatu untukmu. Chen Xiang tertawa canggung. Lan Lan terkikik, dan kemudian segera jatuh kembali ke pangkuan Chen Xiang, dan berkata dengan lembut, adik, jangan kejam padaku. Dengan itu, dia pingsan. Chen Xiang membawa Lan Lan dan membuka pintu, lalu bergegas menuruni tangga. Ketika dia tiba di pintu, seorang lelaki tua tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat betapa cemasnya dengan Lan Lan, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyum yang ambigu. Aku akan pergi dulu. Aku akan membawa gadis ini kembali sebelum fajar. Chen Xiang sengaja mengeluarkan beberapa tawa jahat, lalu bergegas keluar sambil membawa Lan Lan. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang menonton, Chen Xiang menurunkan Lan Lan dan menghela nafas lega. Saudaraku, kau begitu mengagumkan. Flying Immortal School dijaga begitu ketat, tapi Anda bisa datang dan pergi dengan mudah. Lan Lan terjepit wajah tampan Chen Xiang seolah-olah dia adalah seorang anak. Orang harus tahu bahwa Lan Lan jauh lebih tua dari Chen Xiang, hanya saja dia belum terlalu tua, dan terlihat seperti seorang gadis. Perutnya yang penuh dengan skema terkadang membuat Chen Xiang sakit kepala. Kami belum meninggalkan Flying Immortal School. Tepat ketika Chen Xiang hendak terbang bersama Lan Lan, dia mendengar teriakan marah Wu Jingsheng dari pagoda. Kita sudah ketahuan. Lan Lan menjulurkan lidahnya. Dia tidak terlihat sedikit khawatir. Dia merasa bahwa dengan Chen Xiang di sini, tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu bisa diselesaikan. Tidak bagus, mereka telah mengaktifkan formasi hebat. Gerakan mereka sangat cepat. Chen Xiang menatap langit. Seluruh Flying Immortal School diselimuti dalam arai yang sangat kuat, ini adalah formasi yang berasal dari zaman kuno. Sangat sulit untuk menolak kekuatan seperti itu, dan tidak mudah untuk meninggalkan tempat ini. Setelah itu, suara bel yang tajam dan jernih terdengar. Chen Xiang mengirimkan kekuatan ilahi untuk mengintai ke empat arah, dan menemukan bahwa para murid Flying Immortal School terbang kemana-mana, mencari dia dan Lan Lan. Hanya dalam beberapa saat singkat, seluruh Flying Immortal School diselimuti dalam suasana yang sangat tegang, karena Lan Lan melarikan diri. Pemimpin Flying Immortal School bernama Wu Su, dia adalah seorang remaja yang lembut dan cantik, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan. Dia sudah tahu bahwa Lan Lan diselamatkan oleh teknik penyamaran yang sangat terampil. Orang itu telah berubah menjadi penampilan Wu Jingsheng, dan bahkan bisa mensimulasikan Ki Wu Jingsheng, jadi dia memasuki menara dengan sangat mudah untuk membawa Lan Lan pergi. Apa yang membuat Wu Su paling marah adalah bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa menyusup ke sekolah immortal terbang tanpa mengeluarkan suara. Meskipun formasi hebat Flying Immortal School tidak diaktifkan, itu masih tidak mudah untuk masuk. Saudaraku, ketika aku tidak terlihat, aku juga bisa membuatmu tidak terlihat sehingga mereka tidak akan dapat menemukan kita. Lan Lan menarik tangan Chen Xiang. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada barisan besar di sini. Jika mereka tidak dapat menemukan kita, akan sulit untuk mengeluarkan kita, jadi tiba-tiba aku memikirkan cara. Chen Xiang datang ke tempat yang relatif terpencil di Flying Immortal School. Ada beberapa binatang setan yang dibesarkan di sana yang secara khusus digunakan untuk makan. Orang ini adalah kepala murid baru dari Flying Immortal School, namanya Chen Chong. Dia orang yang sangat menyebalkan, dan dia adalah orang yang sering datang untuk membuat masalah bagi saya dengan Wu Jingsheng. Lan Lan mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Saat ini, dia ingin bergegas dan memukul Chen Xiang dengan baik.
Keduanya bersembunyi di bidang bunga. Chen Xiang tertawa, baiklah, aku akan mengajari orang ini pelajaran malam ini, tunggu di sini. Hati-hati. Tepat ketika Lan Lan selesai berbicara, Chen Xiang muncul di belakang Chen Chong, dan dengan lembut menepuk bahu Chen Chong, gongsi kecil. Kenapa kamu di sini, Po? Sebelum Chen Chong bisa menyelesaikan pertanyaannya, Chen Xiang sudah mengirim tamparan ke arahnya. Ketika dia baru saja melepaskan telapak tangannya, dia sudah melepaskan tinju yang terbang ke arah dantian Chen Chong. Ya, kekuatan naga. Mulut Chen Chong miring dan darah terus mengalir. Melihat power naga yang menakutkan terkondensasi di tangan Chen Xiang, dia sudah bisa menebak siapa yang berpura-pura menjadi Wu Jingsheng. Kamu benar-benar melumpuhkanku. Wajah Chen Chong menjadi jelek. Kekuatan Chen Xiang menakutkan, pukulan tadi telah menghancurkan dantiannya. Jadi apa? Ini bukan pertama kalinya aku membuat gerakan melawan murid kepala dari sekolah immortal terbang. Chen Xiang tertawa, dia meraih Chen Chong dan melemparkannya ke arah menara di kejauhan, menyebabkan penghalang di sekitar Chen Chong gemetar. Chen Xiang memegang tangan Lan Lan dan bergegas ke rumah tempat roh iblis disimpan, lalu berteriak, jika kamu berani masuk, aku akan membunuh gadis kecil ini. Sudah banyak ahli berdiri di luar, mengelilingi ruangan. Chen Xiang melakukannya dengan sengaja, itu adalah bagian dari rencananya. Bahkan jika rencananya gagal, dia bisa dengan mudah menyingkirkan rankers ini. Apakah kamu datang untuk menyelamatkannya? Wu Su bertanya. Dia adalah pemimpin, dia harus mengurus masalah ini dengan benar. Jika Lan Lan meninggal, upacara pernikahan akan gagal, Flying Immortal School akan kehilangan muka. Tentu saja, Chen Xiang tidak bisa memberitahu orang-orang ini bahwa dia datang ke sini khusus untuk menyelamatkan Lan Lan, kalau tidak rencananya tidak akan berhasil. Jangan bicara sampah, kalau tidak aku akan membunuh gadis kecil ini. Ketika saatnya tiba, Blue Blood Rache akan menyalahkanmu, Huff, Chen Xiang mendengus dingin. Lan Lan berkoordinasi dengan Chen Xiang dan berteriak, bajingan, jangan berharap aku mengancam kakekku. Bahkan jika aku akan mati, aku tidak akan membiarkan kakekku menyerahkan Blue Blood Bed-nya kepadamu. Ini sangat penting bagi Blue Blood Rache. Dikatakan bahwa penjaga Blue Blood Rache disegel di dalam mutiara ini, dan bahwa dia sangat kuat, bahwa hanya patriark yang dapat memiliki harta seperti itu. Cara lain untuk mengatakannya adalah dengan mengatakan bahwa Blue Blood Pearl mengandung garis keturunan biru yang paling sah dalam Blue Blood Rache. Selama seseorang memperhalus mutiara ini, mereka akan bisa mendapatkan darah biru yang paling asli. Jika Lan Lan digunakan sebagai ancaman, ada kemungkinan besar untuk mendapatkan Blue Blood Pearl, terutama dalam situasi seperti ini. Karena begitu ia menikah dengan Flying Immortal School, ada kemungkinan bahwa Flying Immortal School akan menggunakan Lan Lan mengancam Blue Blood Rache Zhang di masa depan. Sister Lan, saya akan menempatkan Anda di suatu tempat nanti. Anda harus menunggu dengan sabar di dalam, Chen Xiang memberitahu Lan Lan melalui kesadarannya. Lan Lan mengangguk. Di kamar mereka, ada beberapa babi hutan. Chen Xiang menggunakan mantra setan jiwa penyerap untuk menghapus salah satu kesadaran babi hutan, dan kemudian menembakkan sinar cahaya keemasan dari antara alisnya, dengan jumlah tak terbatas kekuatan dewa mengalir ke kepala babi hutan itu. Adegan berikutnya yang dilihat Lan Lan adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan seumur hidupnya, membuatnya merasa bahwa dia melihat sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di depannya terlalu tak terbayangkan, membuatnya sulit untuk menerima bahwa Chen Xiang benar-benar mengubah seekor babi menjadi dirinya. Chen Xiang tidak hanya mengubah babi itu menjadi identik dengan Lan Lan, ia juga meniruki Lan Lan, dan ia bahkan bisa mengendalikan babi itu untuk berbicara. Lan Lan membuka mulutnya lebar-lebar, matanya bulat. Ketika Chen Xiang melihat penampilannya, dia menggunakan kekuatan ilahi untuk mengendalikan ekspresi babi menjadi persis seperti miliknya, menyebabkan Lan Lan merasa seolah-olah dia sedang melihat cermin. Sebut saja babi Lan Lan, Chen Xiang tertawa dan menjawab. Kau babinya, kata Lan Lan sambil mencubit Chen Xiang. Dia sangat pintar,
dan tentu saja mengerti apa yang sedang berusaha dilakukan Chen Xiang. Kamu sangat imut dan cantik, aku tidak akan mengubahmu menjadi babi, jangan khawatir, Chen Xiang terkikik, mencubit wajah kecilnya. Aku akan menyembunyikanmu, lalu memberikan babi Lan-Lan ini kepada mereka. Lan-Lan memikirkan bagaimana dia akan menikahi babi. Dia sangat gembira, dia benar-benar ingin melihat seperti apa rasanya pada waktu itu. Jangan khawatir, aku akan membawamu untuk melihat pertunjukan ketika saatnya tiba, kata Chen Xiang ketika dia menempatkan Lan-Lan ke sebuah ruangan yang disiapkan khusus untuknya di atas ring. Dia tidak bisa meninggalkan ruangan ini, tetapi Chen Xiang bisa berkomunikasi dengannya. Chen Xiang melemparkan Lan-Lan Pik dengan kekuatan besar, dan bahkan mengendalikan babi itu untuk berteriak. Melihat sosok biru terbang keluar, Wu Su melompat, dan dengan bantuan Lan-Lan ini, sementara Chen Xiang juga melangkah pada langkah shrinking, dalam beberapa saat, dia telah tiba di depan Wu Jingsheng. Dia memadatkan api intens bawaan Qi, menamparkan ke dada Wu Jingsheng, dan kemudian melangkah pada langkah shrinking untuk pergi. Wu Jingsheng menjerit dan semua orang bereaksi, orang yang keluar dari sana menggunakan keterampilan gerakan yang sangat aneh untuk mendekati mereka. Dia bahkan memukul Wu Jingsheng dengan keras, dan kemudian pergi dengan tenang. Di antara kelompok ahli, seolah-olah tidak ada orang di sekitar, yang membuat semua orang berkeringat dingin. Jika mereka disergap oleh orang seperti itu, mereka pasti akan mati. Tubuh Wu Jingsheng ditutupi dengan baju besi yang kuat, dan setelah dipukul oleh telapak tangan Chen Xiang, ia hanya menderita luka dalam. Dia meludahkan beberapa suap darah, dan dia bisa dengan cepat pulih. Lan-Lan palsu itu telah berhasil menipu kelompok orang ini. Chen Xiang sengaja membiarkan Lan-Lan palsu ini berteriak dan memarahinya, tetapi pada akhirnya, mereka mengurungnya di menara itu. Menara itu sekarang bahkan lebih ketat dan memiliki lebih banyak ahli yang melindunginya. Kakak yang jahat, tempat apa ini? Lan-Lan berkata ketika dia duduk di tempat tidur dan melihat ke atas. Ini adalah salah satu harta sihir penyimpanan saya, kata Chen Xiang saat dia memeriksa struktur seluruh sekolah immortal terbang. Tidakkah kamu sering berpakaian wanita di sini? Setidaknya ada 2 aroma wanita di sini dan kamu benar-benar buruk, kata Lan-Lan dengan nada centil. Bai Yuyu dan Su Meiyao memang pernah tinggal di sini sebelumnya, tetapi Chen Xiang tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang masalah ini. Karena Zhao Yi Profound dan Ji Meixian sama-sama budak wanitanya, mereka tidak akan pernah mengungkapkannya kepada publik. Lan-Lan palsu tidak bisa tinggal di dalam terlalu lama, dan dengan kekuatan ilahi saat ini, ia hanya bisa bertahan 3 hingga 4 hari. Pada saat dia menggunakan teknik ini, dia telah mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan ilahi. Saudariku tersayang, apakah mutiara Blue Blood Rache-mu benar-benar sedalam yang dikatakan rumor? Chen Xiang sangat ingin tahu tentang masalah ini. Aku tidak tahu. Bagaimanapun, dia cukup kuat, tetapi kakekku mengatakan dia akan memberikannya kepadaku di masa depan, dan aku hanya pernah melihat mutiara itu sekali. Jika aku tidak menyentuh mutiara biru itu, saya sudah akan terlihat seperti orang dewasa, kata Lan-Lan dengan menyesal. Aku menyentuh mutiara biru itu, jadi aku selalu seperti ini, aku tidak bisa tumbuh menjadi kecantikan yang hebat. Apa yang salah dengan itu? Aku merasa bahwa kecantikan sepertimu sangat langka. Selain itu, Anda memiliki tempat yang tidak lebih kecil dari keindahan-keindahan besar itu, Chen Xiang tertawa jahat. Kakak yang jahat, bisik Lan-Lan dengan suara lembut. Setelah 2 hari, Wu Jingsheng yang ditampar berat oleh Chen Xiang menjadi sedikit lebih baik. Meskipun ia memiliki pil semangat untuk menyembuhkan lukanya, api surga Chen Xiang tidak begitu mudah untuk diatasi. Agar tidak membiarkan para tamu terhormat menunggu, Wu Jingsheng hanya bisa membawa lukanya kembali ke aula. Lobi Flying Immortal School didekorasi dengan sangat mewah. Itu adalah warna merah keemasan dan penuh sukacita. Ada 2 hingga 3.000 orang di lobi, serta banyak wajah Chen Xiang yang dikenalnya.
Beberapa dari mereka adalah raja dan dari kota Pil, beberapa dari mereka adalah tembakan besar dari kekuatan kuno. Semua orang di aula penuh senyum ketika mereka mengobrol dengan teman-teman lama mereka, menunggu kedatangan pendatang baru. Chen Xiang telah lama menyelinap ke aula besar dan menyembunyikan dirinya dalam ornamen gantung. Dia juga membiarkan Lan Lan melihat pemandangan di luar. Ada di sini, hehe. Lan Lan melihat Wu Jingsheng berjalan masuk dengan senyum di wajahnya. Di sebelahnya adalah Lan Lan palsu yang mengenakan kerudung di kepalanya.